Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Doro Kakung di kanal Siniar Cacatan Redaksi. Hari ini saya ingin mulai dengan sebuah cerita yang mungkin tidak teman-teman saksikan secara langsung, tapi gaungnya terasa loh sampai ke Indonesia. Cerita apa itu? Jadi beberapa pekan yang lalu ada jurnalis dari Filipina namanya Maria Ressa. Jurnalis yang meraih Nobel perdamaian ya. Nah, waktu itu dia berdiri di panggung di depan National Press Club di Australia. Waktu itu saya melihat suaranya tegas, tapi matanya menyimpan rasa lelah yang panjang. Ya bagaikan pejuang yang baru saja melewati tahun-tahun penuh kekerasan dan tekanan di negaranya sendiri. Dikejar pasal, diintimidasi penguasa, dan diserang di ruang digital. Nah, di depan para jurnalis yang hadir di National Press Club di Australia itu, Maria berkata, Without facts, you can't have truth. Without truth, you can't have trust. tanpa fakta tak ada kebenaran. Tanpa kebenaran tak ada kepercayaan. Mengapa Maria mengatakan frase yang sangat menohok siapapun itu? Apa maksudnya? Kita bahas setelah ini. Bagi para pekerja media, juga masyarakat umum, kalimat yang diucapkan Maria Ressa itu sepertinya sederhana ya, tapi menusuk seperti jarum. Kita yang hidup di Indonesia pun merasakan hantamannya. Karena situasi yang ia lukiskan bukan hanya soal Manila atau Canberra, tapi juga isu yang menghantam ruang-ruang redaksi di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, Medan, di semua ruang-ruang redaksi yang kini makin sunyi dan makin ringkih. Dulu saya ingat para wartawan di era Orde Baru percaya bahwa ancaman bagi pers itu datangnya dari penguasa yang otoriter. Juga aparat yang alergi terhadap kritik atau rezim yang ingin menutup mulut media. Tapi nyatanya hari ini musuh terbesar itu justru datang dan bersembunyi dari telapak tangan kita semua. Namanya teknologi. Kok bisa? Jadi teknologi melahirkan platform digital. Platform yang dulu dielulukan sebagai sahabat demokrasi, kini dari sahabat berubah menjadi mesin pembunuh yang dingin. Mesin ini tidak peduli apakah berita di media itu benar atau salah, adil bagi masyarakat atau justru menyesatkan. Platform hanya peduli berapa lama kita akan menatap layar gawai. Ibaratnya algoritma menjadi hakim tunggal yang penuh amarah naik ke atas, yang penuh fakta justru tenggelam ke bawah. Kebohongan yang dibungkus emosi bisa melesat jauh lebih cepat daripada kerja keras wartawan yang berhari-hari memverifikasi data. Saya ingat masa-masa ketika ruang redaksi media konvensional penuh asap rokok dan suara mesin ketik. Itu adalah dunia di mana berita dianggap punya nyawa. Wartawan rela bekerja lembur semalam suntuk, bukan demi klik, tapi demi memastikan faktanya akurat, tidak salah, dan sudah melalui proses verifikasi. Tapi sekarang banyak redaksi yang berdiri di atas pasir digital. Uang iklan yang dulu jadi bahan bakar utama media, kini tersedot habis ke platform digital sampai ke mesin-mesin kecerdasan buatan yang entah siapa pemiliknya. Cobalah lihat laporan keuangan media-media di Indonesia hari ini. Berita yang rapi, tajam, dan penuh riset sudah tidak sanggup menutup ongkos liputan. Akhirnya
redaksi dipaksa memilih mau memangkas jumlah wartawannya, mau menghentikan liputan panjangnya, atau menjerumuskan dirinya sendiri ke lomba judul receh demi clickbait. Pilihan pahit tentu saja terpaksa diambil. Ini bukan karena wartawan malas, tapi karena sumber daya makin kering. Iklan tidak mengucur lagi. Itulah wajah pertama pembunuh itu, yaitu uang. Wajah pembunuh kedua lebih licin, namanya algoritma. Mesin yang mengatur apa yang kita lihat, apa yang kita percaya, bahkan apa yang kita anggap penting. Algoritma dan mesin-mesin itu tidak pernah dirancang untuk menjadi obor kebenaran. Ia hanya dirancang untuk memperpanjang waktu layar atau screen time. Makin lama kita betah di dalamnya, maka makin besar keuntungan bagi mereka. Kita bisa melihat sendiri contohnya di media Indonesia, kabar bohong tentang politik, isu sara, fitnah, beredar jauh lebih cepat daripada upaya klarifikasi. Ini bukan karena rakyat atau masyarakat mau ditipu, tapi karena algoritma mendorong kebohongan lebih cepat, lebih jauh, dan lebih masif. Bahkan kini dengan perkembangan teknologi artificial generatif, suara bisa dipalsukan. wajah bisa disulap dan realitas bisa dimanipulasi. Kebenaran dan kebohongan makin sulit dibedakan. Mari kita ambil contoh nyata. Ingat bagaimana menjelang pemilu, grup-grup WA keluarga penuh dengan pesan-pesan yang menyesatkan. Foto diedit, potongan video direkayasa, bahkan artikel dari situs yang tidak jelas asal-usulnya beredar begitu masif. Pada kasus yang baru saja terjadi, kita melihat ada seorang menteri yang direkayasa kata-katanya oleh teknologi deepfake. Jadi seolah-olah dia mengatakan sesuatu padahal bukan. Ada algoritma yang mendorong konten-konten menyesatkan seperti itu. Karena algoritma itu taunya satu hal, konten yang bikin orang marah akan membuat penonton lebih lama terpaku pada layar. Nah, sekarang bayangkan situasinya di ruang redaksi daerah. Ada koran kecil di kota yang bergantung pada iklan lokal, pada anggaran pemerintah daerah. Ketika semua iklan itu berpindah ke platform digital, pendapatan mereka kan tentu saja lenyap. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa lagi menggaji wartawannya untuk melakukan liputan, apalagi liputan investigasi yang membutuhkan sumber daya lebih besar. Akhirnya, halaman-halaman media lokal dipenuhi berita hiburan yang murah atau sekedar kutip salin dari kantor berita nasional. Hilanglah fungsi mereka sebagai pengawas kekuasaan di daerah. Ini bukan dongeng, ini kenyataan yang terjadi di banyak kota di Indonesia. Banyak media daerah yang suram hidupnya sekarang ini. Nah, pertanyaannya, apa relevansi semua ini bagi Indonesia? Jawabannya jelas, media sedang berada di persimpangan jalan. Kita bicara regulasi AI, keamanan digital, literasi media, juga kebebasan pers. Tapi di sisi lain, kebijakan yang ada sering hanya berhenti di pinggiran, sibuk menghitung komisi dan pajak dari platform besar. Padahal yang jauh lebih penting, ini menurut saya, adalah mengembalikan integritas ruang informasi. Kalau ruang informasi itu hancur, media pasti akan mati perlahan-lahan. Mati dicekik model bisnis yang membawa lari uang ke luar negeri. Dan digilas algoritma
yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan akhirnya demokrasi akan jadi sekedar papan nama. Oleh sebab itu, menurut hemat saya, para pekerja jangan menyerah pada logika mesin. Media-media di Indonesia mesti berani berdiri di kaki sendiri, berdikari dan mandiri. Saya tahu mungkin ini terdengar muluk-muluk atau wishful thinking. Tapi justru keberanian seperti itulah yang dulu membuat masyarakat punya jurnalisme bermartabat. Masyarakat kita semua butuh ruang digital yang berpihak pada percakapan manusia, bukan algoritma predator. Martabat jurnalisme tidak boleh dijual habis-habisan pada judul-judul murahan. Meskipun modal media makin terbatas, taruhan terakhir tetap harus dijaga, yaitu liputan investigasi, jurnalisme data, dan cerita yang mendalam. Itulah pembeda antara media dan konten asal-asalan di media sosial. Jadi sebagai wartawan, menurut hemat saya, janganlah diam saja. Kalau wartawan hanya pasrah, aturan AI akan disusun hanya untuk melayani kepentingan industri teknologi. Jadi suara media harus lebih keras agar masyarakat terlindungi, agar wartawan punya tempat, dan agar kebenaran tidak dikorbankan demi traffic. Saya tahu situasi hari ini, banyak redaksi yang sudah letih. Tapi ingat, kalau media menyerah, demokrasi akan kehilangan fondasi. Fakta yang pudar akan menyeret kebenaran ke ruang yang gelap. Kebenaran yang mati akan mematikan kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, demokrasi tinggal nama. Media oleh sebab itu harus berani bertanya, apakah pekerja media di Indonesia rela menyerahkan masa depan jurnalisme kepada mesin? Atau media masih punya keberanian untuk merumuskan masa depan yang berpihak pada kebenaran? Seperti kata Maria Ressa, tanpa fakta tak ada kebenaran. Tanpa kebenaran tak ada kepercayaan. Tanpa kepercayaan kita hanya hidup dalam demokrasi yang kosong. Indah di spanduk tapi rapuh di kenyataan. Tabik.